Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-65, Repent. Saat ini kita sekarang sudah masuk ke dalam masa Lent, yaitu masa 40 hari menjelang Paskah yang dimulai sejak Rabu Abu kemarin. Gereja memiliki tradisi 40 hari seperti ini sebagai bagian dari kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita menghayati kematian dan kebangkitan Yesus di Jumat Agung dan Paskah sebagai sebuah peristiwa yang penting dalam hidup kita maupun gereja. Jadi kita menghayatinya bukan sebuah satu momen saja di Jumat Agung dan Paskah, tapi di sepanjang bahkan 40 hari ini kita belajar untuk menghayati apa yang Yesus lakukan buat kita. Teman-teman, salah satu hal yang biasa kita harus renungkan selama masa Lent ini adalah untuk bertobat atau repent. Mungkin hal ini asing kita dengar karena kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus dari dulu, dan bertobat hanyalah bahasa yang seringkali diberikan bagi orang-orang yang baru pertama kali mau percaya atau yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Dan sebagian besar dari kita mungkin merasa hidup kita fine-fine saja. Kita tidak butuh yang namanya bertobat, apalagi kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Ya setidaknya kita nggak terlalu jelek-jelek lah ya jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen biasa saja mungkin cukup buat kita. Teman-teman, akhirnya kebanyakan dari kita hidup sebagai orang Kristen yang kebal dan bebal, yang sudah merasa tidak perlu lagi atau nggak ada kebutuhan lagi untuk bertobat di hadapan Tuhan. Teman-teman, padahal bertobat itu sesuatu yang harusnya kita lakukan berkali-kali seumur hidup, bukan hanya satu kali ketika kita percaya. Di Perjanjian Lama, teman-teman, bertobat itu dalam bahasa Ibraninya suf, yang artinya kembali. Panggilan ini ditujukan bukan kepada yang bukan umat Allah, justru ditujukan kepada umat Allah sendiri. Ketika Yeskiel 33 ayat 11 Tuhan berkata, bertobatlah dari hidupmu yang jahat ini. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan memanggil Israel untuk kembali. Israel yang kerjanya memberontak sama dia, arahnya ke sana, arahnya berlawanan dari apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh kembali, ayo pulang. Meninggalkan segala kejahatan, berbalik kepada Tuhan. Dan teman-teman, ini bukan panggilan sekali saja, tetapi terus-terusan. Kenapa? Karena bangsa Israel lebih sering meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan memanggilnya untuk kembali dan bertobat. Teman-teman, di Perjanjian Baru, Yesus memakai bahasa Yunani metanoia, bahasa yang mungkin sering kita dengar. Dan metanoia itu bukan cuma berbelok atau berbalik, sama dengan suf di Perjanjian Lama. Tapi ada sebuah perubahan cara pikir, perubahan cara hidup, dan ada sebuah penyesalan akan dosa-dosa kita, lalu kita kembali kepada Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata di Markus 1 ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Teman-teman, di situ Yesus mengundang kita untuk menyesali dosa kita, kembali kepadanya, dan menyerahkan hidup kita lagi kepada Dia. Teman-teman, jadi pertobatan itu bukan hanya sebuah pengakuan percaya sama Yesus. Oh, saya percaya sama Yesus, bertobat, selesai. No, tapi itu sebuah action berputar, berbalik 180 derajat dari kehidupan kita yang lama, dari perjuangan kita melawan dosa, perjuangan kita mengenal Tuhan. Kita berbalik kepada hidup di dalam Kristus. Dan teman-teman, pertobatan tidak akan terjadi selama kita menganggap diri kita benar dan kita nggak butuh Tuhan. Pertobatan harus terjadi ketika ada penyesalan dan ratapan. Ketika kita sadar engkau dan saya adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Tuhan. Dan itu tidak pernah berubah, teman-teman. Bahkan ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus sekalipun. Yes, kita sudah percaya dan bertobat dan menerima keselamatan. Itu tidak berubah. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa engkau dan saya justru harus makin bergantung sama Tuhan. Panggilan untuk bertobat ini adalah panggilan untuk yuk balik bergantung sama Tuhan. Yuk balik tinggalin dosa kamu, ikut Tuhan. Kita seringkali jadi orang Kristen menggantungkan diri kita sendiri, menggantungkan harapan pada diri kita sendiri. Dan berapa sering teman-teman justru makin lama kita jadi orang Kristen, makin kita nggak butuh Tuhan. Makin kita merasa congkak dan sombong, dan kita merasa kita nggak butuh Tuhan sama sekali. Giliran ada mungkin maunya, baru kita membutuhkan Tuhan. Teman-teman, kenyataannya sejak kita percaya sekalipun, kita kerjanya memberontak kok sama Tuhan. Kita kerjanya nggak peduli sama Tuhan. Kita nggak membangun kehidupan rohani kita. Dan kita cepat banget melupakan Tuhan dan lebih mudah melakukan dosa. Itu adalah siapa kita, teman-teman.
Sehingga pertobatan itu harus terus-menerus terjadi dalam hidup kita, bahkan sampai saat ini. Martin Luther berkata, teman-teman, we need to hear the gospel every day because we forget it every day. Kita perlu untuk mendengar Injil setiap hari karena kita melupakannya setiap hari. Sehingga di masa-masa Lent ini, teman-teman, tiap hari adalah momen kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Buat engkau dan saya yang sekarang mungkin merasa jauh dari Tuhan, merasa sudah nggak ada rasanya lagi sama Tuhan, udah nggak peduli lagi sama Tuhan, dan hidup Kristen begitu-begitu aja. Undangan Tuhan tetap sama, bertobat, kembali, pulang, balik arah, jangan lurus ke sana terus jalan yang menyimpang dari Tuhan, kembali dan kembali. Dan buat kamu yang bergumul dengan dosa-dosa terus, panggilan Tuhan juga tetap sama, terima anugerah Tuhan, kembali dan kembali. Sehingga kita perlu pulang kepada Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman, itu adalah bagian dari pertumbuhan rohani yang sehat. Sehingga ketika kita mau kembali kepada Tuhan, kita sadar bahwa kita selalu membutuhkan anugerah Tuhan. Teman-teman, karena itu mari kita tanyakan di dalam diri kita dan kehidupan kita beberapa hal. Yang pertama, teman-teman, seberapa sering kamu biasanya merasa butuh bertobat dan kembali kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari? Seringkali kalau kita bilang bertobat, kita tidak merasa kita membutuhkan pertobatan. Kita tidak merasa kita membutuhkan Tuhan. Padahal pertobatan adalah bagian dari pertumbuhan rohani yang sehat. Seberapa sering teman-teman kamu merasa membutuhkan pertobatan dalam kehidupan sehari-hari dan kembali kepada Tuhan lagi, Seberapa sering? Yang kedua, menurutmu pertobatan terus-menerus seperti apa yang perlu kamu lakukan dalam konteks hidupmu sekarang? Mungkin buat kamu yang merasa sudah sekian lama nggak ke gereja, ataupun mungkin sudah sekian lama kita nggak doa cari Tuhan. Pertobatan seperti apa yang kamu perlu lakukan di dalam konteks kebutuhan hidupmu saat ini? Mungkin kamu yang sudah lama meninggalkan Tuhan, kamu yang sudah lama tidak terlibat lagi dalam gereja, ataupun kamu sudah tidak lama lagi mencintai Tuhan, panggilan Tuhan tetap sama. Dan yang terakhir, teman-teman, hal konkret apa yang bisa kamu ubah dalam hidup keseharianmu sekarang untuk memberi ruang bagi pertobatan, penyesalan pribadi selama masa Lent ini? Seringkali kita sendiri yang tidak mengatur ruang atau memberikan ruang bagi Tuhan untuk memeriksa kita dan kita bertobat kepada Dia. Hal konkret apa dalam hidup kita sehari-hari sekarang yang bisa membuka ruang bagi pertobatan, penyesalan, biar kita makin sadar diri bahwa kita membutuhkan Tuhan. Biarlah kita menyambut masa Lent ini, memperingati Jumat Agunan Paskah dengan penuh pertobatan di hadapan Tuhan. Kita selalu membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan tolong kita dalam kondisi apapun hidup kita sekarang. God bless you all.